Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 201130229. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas E, semester 3. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak David Nugraha Saputra, SH, MH. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana. Hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana khusus, dan hukum pidana umum. Yang B, di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan. Pertanyaannya, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori tersebut. Jawabannya yaitu hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindak pidana, di mana di sini termuat rumusan tindak pidana dan memuat syarat dan aturan hukum pelaku pidana. Sumber hukum material inilah yang menentukan isi yang sifatnya mengikat, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyelidiki, menjatuhkan, untuk melakukan kewajiban untuk menyelidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan tindak pidana. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang atau umum. Sedangkan hukum pidana kasus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi anggota-anggota tertentu saja. Misalnya bagi anggota bersenjata. Dan yang B ialah teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Jadi setiap kejahatan harus mengakibatkan dijatuhkan pidana pada pelanggar. Yang kedua, teori relatif atau teori tujuan. Teori ini memandang kepidanaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan si pelaku, tetapi sebagai saran untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dan yang ketiga, teori gabungan atau teori modern, yaitu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat flular karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Jawabannya adalah asas ini mengandung 3 prinsip dasar, yaitu prinsip tidak pidana tanpa undang-undang,
prinsip tidak pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, prinsip dan yang ketiga, prinsip tidak perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang mengatur asas legalitas, dikenal pula hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan atau nasional pasif, dan asas universal. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing asas tersebut. Jawabannya yaitu asas teritorial. Asas teritorial atau penilaian merupakan asas yang menjelaskan bahwa hukum pidana itu berlaku tidak berdasarkan pada tempat atau teritorial perbuatan tersebut dilakukan. Asas nasionalitas aktif atau personalitas. Asas nasionalitas aktif memungkinkan untuk memberlakukan hukum pidana berdasarkan pada keluarga negaraan atau nasionalitas seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Asas nasionalitas atau pasif atau asas perlindungan. Asas ini didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hak ini memiliki karena hukum negara yang melanggar oleh warga negara atau tempat, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggarnya. Asas yang terakhir itu asas universal. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar hukum kepentingan dari seluruh dunia. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya adalah dari rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaan ialah ada niat, ada permulaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Contohnya mencuri, pasal 362, 363, 364, 365 KUHP. Contoh kedua, pembakaran rumah pada pasal 187 KUHP. Dan yang ketiga yaitu contohnya cara memberi makanan yang berisi racun. Dan soal yang ke-8 yaitu pertanyaan yang ke-8 yaitu di dalam hukum pidana ada namanya alasan pembenar dan ada namanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Dan jawabannya, dalam teori hukum pidana dikenal 2 jenis alasan, yaitu alasan pemaaf dan pembenar. Di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang dijelaskan rinciannya
Apa itu dua jenis alasan tersebut? Alasan pembenar yaitu perbuatan yang melakukan dalam keadaan darurat, pasal 48 KUHP. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 1 KUHP. Dan yang ketiga, perbuatan untuk menjalankan peraturan berundang-undangan, pasal 50 KUHP. Yang keempat, perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah atau pasal 51 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf yaitu 1. Perbuatan yang melakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, pasal 44 KUHP. Dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa, pasal 48 KUHP. Yang ketiga, perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melengkapi batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Yang kelima, perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan kaidah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat suatu. Jadi dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya atau objektif. Misalnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati, pasal 20 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari sifat si pelaku yang melakukan tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya yang subjektif. Misalnya lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu tersebut, pasal 44 KUHP. Terima kasih, mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.